Tiga. Ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah bau-bau nastar, iklan sirup, ya, menyambut Idul Fitri. Tapi saya paling suka iklan sirup itu Pak Rizal. Seger. Enggak, ceritanya. Ceritanya. Paling sirup Berseri kan lo. Ya, Sirup yang merek tit Iya, gitu kalau kan. mau endorse. Lalu kita buka, saya Riza. Saya Budi, kami ribut bersama Gus Najib. Bonusnya siapa? Mas Irfan. Ini tuh kita itu biasanya lebih banyak mengejar budaya pantes. Ya. Ya kan Mas Budi? Patut purani. Ah iya betul. Wah harus ada ini di meja, harus ini. Harus pakai ini. Ini baru dan lain sebagainya Harus dari di ini. betul. Harus begini. Tapi kadang justru malah esensi rasa syukur, terus kita harus evaluasi diri selama bulan Ramadan ini malah jadi tertutup Iya. gitu. Itu gimana Gus menyikapinya? Apakah kita tetap harus mengikuti arus peradaban yang semakin mencari pantas ini, atau memang kita Fokus aja pada diri sendiri, atau kita bisa di luar bisa mengikuti itu, di dalam kita tetap memegang evaluasi dan rasa syukur itu Gus. Iya. Gus. Jadi memang sebenarnya budaya kita itu tidak terlepas dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sebenarnya, jadi kembali lagi ke niat awal saja. Tapi memang karena lingkungan sosial yang sudah mulai jarang ngaji, jarang tahu yang sebenarnya, maka yang dilihat kan hanya kepantasan itu. Sebenarnya memang itu tradisi budaya di Nusantara ini, tapi saripatinya itu dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah menyantuni kedua cucunya, kemudian pernah dengar cerita ketika Rasulullah mau sholat Id, di ujung jalan itu ada anak kecil yang manyun, cemberut, tidak suka. Dalam artian ketika Idul Fitri mau sholat Id, anak-anak kecil lainnya bergembira, dia tidak duduk bergembira. di pojok. Ya contohnya seperti inilah. Duduk di pojok kan gitu. Cemberut Mas Badrun. masam muka. Kemudian Rasulullah SAW kemudian bertanya, kamu kenapa? Di hari yang seharusnya kita bergembira kok kamu murung? Kemudian ya kalau mau membayangkan ya bayangkan murung. Bayangkan Mas Irfan. Kemudian ketika ditanya oleh Rasul, si anak kecil itu menjawab, bagaimana saya tidak murung ya Rasul? Ayah saya mati syahid ketika ikut berperang dengan Rasulullah. Dan ibu saya nikah lagi. Saya sebatang kara. Kemudian Rasul singkat cerita kan bertanya kepada si anak tadi, maukah apabila Nabi Muhammad menjadi bapakmu, kemudian Hasan dan Husain menjadi saudaramu, kemudian Siti Fatimah menjadi kakakmu? Tentu mau. Maka terus digendong, dibawa pulang, dimandikan, disisiri, dikasih baju yang baru. Jadi menyenangkan anak-anak kecil, menghormat ketika Idul Fitri adalah kesunahan. Memaafkan adalah budaya, memang budaya Jawa, budaya Nusantara, tapi kan esensinya juga dari Rasulullah. Ketika kita sudah Ramadan selesai, berarti mungkin ada jaminan, ketika kita sudah lillahi ta'ala, sudah ada jaminan bahwa dosa-dosa kita yang langsung kepada Allah sudah dimaafkan oleh Allah, tinggal dosa yang kepada Sesama manusia. maka agar menjadi komplit setelah dosa yang langsung pada Allah dimaafkan oleh Allah itu sendiri, kita meminta maaf
kepada tetangga, kepada keluarga, agar kita menjadi sempurna, menjadi orang yang fitri, orang yang suci. Walaupun itu adalah tradisi, tapi bersumber dari Rasulullah. Kenapa kok tetangga dulu, kenapa kok keluarga dulu? Ya jelaslah, kita itu sebagai makhluk sosial yang paling banyak salah adalah yang sering ketemu. Iya kan? Ya. Tentu orang tua, tetangga, teman, sekantor, seperjuangan gitu kan. Jadi memang niat baik dari leluhur-leluhur kita tentu saja tidak terlepas dari Wali Songo pada waktu itu, ya memang sudah benar. Tapi sekarang menjadi sangat melenceng karena orang-orang sudah ninggal ngaji. Sudah tidak tahu, hanya melihat hura-huranya saja toh. Jadi kenapa kok harus ada seperti itu? Loh kan ada tamu ya dihormat Mas. Ya. Tapi ya seadanya, sebisanya, jangan sampai hutang piutang. Pakai baju, maaf ya, secara kitab takrib kita itu kewajiban menafkahi istri itu setahun minimal 2 kali membelikan baju. Setahun 2. Kalau dibuat tradisi kan enak. Kalau Syawal sudah ngasih, berarti besok ngasih lagi ketika Maulud. Bulan Maulid. Kan enak buat titenan wong setahun 2 Kali. Berarti saya belum menjalankan itu, Gus. Ini kewajiban minimal. Oh. Tapi harinya tidak harus di Idul Fitri tidak. Jadi seorang suami kalau bereferensi bersumber dari kitab takrib itu minimal 2 kali dalam setahun memberikan pakaian yang pantas. Lah di tradisi kita kan enak, tiap Syawal, tiap Lebaran itu kan menjadi mempermudah kita. Kalau tanpa ada tradisi kan mungkin, dan juga itu adalah penguatan ekonomi secara global tuh Mas. Ya. Jadi hikmahnya banyak. Tapi ya kembali lagi kepada niat. Bagaimana kita bukan untuk pamer, bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk apapun ya Mas, tapi niatnya karena Allah semata. Sama ini tadi menarik, pas waktu tadi ada cerita Rasulullah bertemu dengan anak yatim itu, terus habis itu ini kan diangkat jadi anak dan dibeliin baju baru. Apakah sebenarnya membelikan baju baru itu ada sampai umur berapa kayak gitu? Ya. Ada ininya Gus. Ada kewajiban menafkahi anak itu secara syariat sampai ia akil baligh. Berarti kalau di rata-rata itu di umur 15 tahun. Kewajiban. Tapi setelah itu maka sebenarnya sudah menjadi kewajiban anak itu sendiri. Mencari sendiri berarti. Iya. Kalau kita kok masih memberikan ya itu menjadi ladang amal bagi orang tua. Tapi ketika kita cul maksudnya itu sudah dosa. Kita enggak dosa. Paling yang dicemooh itu. Karena memang bukan tradisi kita. Iya. Jadi menafkahi, memberikan makan, memberikan baju itu sampai umur 15 tahun. Setelah itu kok diculke kan golek dhewe ra apa-apa. Tapi kewajiban untuk memberikan ilmu itu sampai seumur hidup. Paham gitu? Mengarahkan ini itu. Kalau umpama ada anak usia 25 tahun meminta kuliah. Kuliah kan untuk mencari ilmu atau meminta mondok. Maka kewajiban menafkahi untuk biaya mondok kuliah tetap pada orang tua. Kalau memang mampu. Kalau tidak ya semampunya, tapi kewajiban mendidik ilmu kan kewajiban orang tua. Ketika orang tua tidak bisa mendidik sendiri, maka dipasrahkan orang tua. Orang lain. Ini kurang fokus ini. Ini kurang fokus Gus ini udah. Intinya kalau sedikit melenceng, kewajiban orang tua itu kan 4. Ya. Apa? 4. 1 memberikan nama yang baik. Ya. Kedua memberikan nafkah sampai kapan? Sampai akil balik. Kalau di rata-rata di umur 15 tahun. Ada yang sudah baru 13 sudah balik ada. Ada yang 20 tahun baru balik. Ya bukan maksudnya 20 tahun itu 15 itu batas maksimal. Batas maksimal. Tapi maksudnya kan kadang ada di masyarakat itu umur 20 tahun baru menstruasi. Itu ya walaupun 15 belum menstruasi tetap Mas sudah dicatat
Boleh. Kembali lagi kewajiban orang tua itu 4. 1. Memberikan nama yang baik. 2. Memberikan nafkah. 3. Mendidik, memberikan ilmu. Kalau tidak bisa maka dipasrahkan sekolahan, madrasah, kiai, pondok. Yang terakhir menikahkan. Jadi kalau ada anak yang belum nikah, itu maaf secara syariat itu adalah kewajiban orang tua. Tapi sekarang orang tua sudah diakuisisi oleh anak itu sendiri. Maknanya yang cari ya anak itu, yang cari biaya ya anaknya sendiri, yang nikah, yang ngurus ya anaknya sendiri. Keenakan orang tua, Mas. Keenakan. Padahal itu adalah kewajiban Orang tua. Jadi kalau Mas Budi mau enak gini, Mbok, aku wis mangsane rabi golekno ragatono, itu kewajiban orang tua. Jadi biar ibu yang mencari kan enak sudah tinggal. Cocok. Gimana Mas Badrun? Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Enggak ada kayak. Ini masalah ini loh, rabi-rabi itu nggak mau Enggak tanya. apa masalah rabi-rabi. Kalau nikah Sama siapa? banyak yang saya sukai, tapi yang dia suka belum ada. Ya, masalah cinta itu kan masalah waktu, Mas. Playboy juga gitu. Ya, masalah waktu, cinta itu masalah waktu. Jadi sekarang kalau ada cewek teko langsung nikah. Langsung dikebuk gitu. Itu kan urusan orang tua loh. Betul urusan orang tua. Iya, urusan orang tua itu. Jadi Mas Irfan tuh nggak perlu berpikir jauh-jauh, pokoknya nembung orang saja. tua. Nah, pokoknya nembung. Oke, siap. Mungkin Oke. itu sih Mas Budi ini. Jadi kita tahu ya budaya memantaskan apa yang ada di meja, apa yang kita pakai waktu Lebaran itu ternyata itu Ya, sebenarnya tergantung niat. ya sunnah ya ternyata itu kalau di runut intisarinya itu ternyata itu dari Jadi Rasulullah, tradisi, tradisi. budaya tapi berawal dari Dari sunnah. sunnah. Seperti halnya silaturahim, Ya, berkunjung, ya. berjabat tangan, terus saling memberikan sedekah kan itu Nah, betul, sunnah. angpau. Semua sunnah Nabi, tapi memang di Nusantara ini, di Indonesia ini dikemas menjadi sebuah seremonial yang sepertinya Perayaan ya. setengah wajib, padahal bukan wajib. Oh ya. Jadi teman-teman apapun nanti hidangannya, apapun yang kita pakai itu Minumnya tetap bersyukur dan daripada mengeluh lebih baik kita mencari sejarahnya kenapa bisa Ya, ada di situ kan. ini. Kan kita baru tahu kalau ternyata melakukan itu justru Iya. mendapatkan pahala Pak. Iya, Yang selama bahkan ini kita kalau di keluhkan. Jawa kan semua berfilosofi kan. Betul. Iya. Lepat, Jadi- ngaku lepat, enten Iya. lebaran, leburan, laburan kan gitu kan. Iya. Itu nanti kan ada session filsafat sendiri. Nah, Betul. Itu Apa, bukan Mas Badrun? bukan kamar saya. Lepat. lepat apa? Lepat. Ngaku lepat. Ngaku lepat. Nggih. Kula Aku salah. salah punten. Lepat kecerup santan. Eh. Oh, Badrun? Cendol. Oke, mungkin seperti itu teman-teman kita akhiri. Saya Riza. Saya Budi, kami ribut bersama Gus Najib. Dan akan ditutup seperti biasa oleh Mas Irfan. Wah, saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum Mas Badrun. Wassalamualaikum warahmatullahi Kalian yuk, saya akhiri yuk. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Suka saya akhiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ribut.